Ki Wira Condong menghaturkan hormat pada pemimpin Dermayu. Singkat cerita lalu Pangeran Dharma menjelaskan semuanya pada Ki Wira Condong. Ki Wira Condong kaget dan menangis di hadapan pemimpin Dermayu. Dirinya bukan untuk diberi ilmu sejatin urip, justru akan dijadikan tumbal di Dermayu. Tangisan Ki Condong sampai menyebut pada Kanjeng Sinuhun Sultan Cirebon. Pangeran Kejaksan Cirebon sedang punya tamu kehormatan yaitu Ki Condong. Ki Condong merupakan pembantu keraton Cirebon. Ki Condong sudah beberapa tahun mengabdi pada Gusti Sultan dan abdi dalam keraton Cirebon. Karena sudah akrab dengan abdi dalam keraton, tiba-tiba Ki Condong mempunyai hajat yang sangat tinggi. Sehingga dengan memberanikan diri langsung mendatangi Pangeran Kejaksan Cirebon. Lalu Ki Condong menyampaikan niatnya kepada Pangeran Kejaksan dan dengan memohon disampaikan pada Gusti Sinuhun Cirebon. Keinginan Ki Condong bikin kaget Pangeran Kejaksan. Lalu apa keinginan Ki Condong itu? Ikuti terus channel Rian Tani Pro. Salam Meduluran. Lalu Ki Condong atau Ki Wira Condong membuka keinginannya pada Pangeran Kejaksan. Keinginannya yaitu ingin memiliki mustika. Mustika ilmu sejatining urip. Mustika ilmu sejatining urip. Sontak kaget Pangeran Kejaksan mendengarnya. Lalu Pangeran Kejaksan murka pada Wira Condong sambil menjelaskan tentang ilmu itu. Ilmu itu bukan sembarangan, ilmu neng poro wali. Pangeran Kejaksan pun belum memiliki ilmu tersebut. Singkat cerita, Wira Condong langsung disuruh keluar dan segeralah bekerja lagi seperti biasanya, membersihkan alun-alun dan lingkungan keraton. Wira Condong langsung bergegas pergi sambil sedikit meneteskan air matanya. Setelah beberapa saat kemudian, tiba-tiba Pangeran Kejaksan Cirebon kedatangan tamu lagi. Ternyata yang datang tamu kehormatan utusan dari bumi Segandu Dharma Ayu yang kini jadi Indramayu. Tentunya utusan dari Pangeran Dharma pemimpin Dermayu kala itu. Dengan senang hati Pangeran Kejaksan didatangi utusan dari Dermayu. Lalu dipersilahkan apa yang perlu disampaikannya. Dengan kagetnya Pangeran Kejaksan mendengar utusan dari pemimpin Dermayu itu.
Konon Dermayu lagi kena wabah pagebluk. Rakyat banyak yang sakit, pertanian banyak yang gagal, ekonomi lagi menjerit, rakyat Dermayu banyak yang menangis. Sehingga Pangeran Dharma selalu memikirkan keadaan rakyatnya. Ketika Pangeran Dharma bersemedi meminta pada Yang Kuasa, Pangeran Dharma mendapat wangsit kabagjaan. Wangsitnya yaitu, untuk memulihkan keadaan Dermayu harus diberi tumbal seseorang. Orang itu bernama Ki Condong. Orang itu bernama Ki Condong. Kaget seketika, Pangeran Kejaksan murka lagi. Berat sekali bagi Pangeran Kejaksan. Ini merupakan ujian yang sangat berat sekali. Tapi ada benarnya juga, percuma di sini Ki Condong sembrono ingin minta ilmu mustika sejati Nea Urip. Lalu Kejaksan bingung atas utusan pemimpin Dermayu itu. Lalu Pangeran Kejaksan menjelaskannya pada utusan Dermayu. Bawa saja Ki Condong dengan alasan nanti akan diajari ilmu sejati Neng Urip di Dermayu. Hati-hati ini jangan sampai terdengar dan murkanya Gusti Sultan Cirebon. Lalu utusan Dermayu pamit dan langsung akan menuju ke tempat Ki Wira Condong. Singkat cerita, akhirnya Ki Wira Condong dibawa ke Dermayu dengan alasan akan diulang ilmu sejati Neng Urip di Dermayu. Bumi Segandu Dharma Ayu benar lagi dilanda wabah pagebluk. Harapan Pangeran Dharma Dermayu cepat pulih dan sejahtera kembali. Akhirnya datanglah Polmak Dermayu yang ditugaskan itu sambil membawa Ki Condong. Dihaturkannya Ki Condong kepada Pangeran Dharma. Segala hormat dan senangnya bagi Ki Wira Condong yang bakal diberi mustika ilmu sejatin urip. Polmak yang diutus itu langsung membisikkan kepada Pangeran Dharma. Lalu Ki Condong diberi kehormatan oleh Pangeran Dharma sang pemimpin Dermayu itu. Ki Wira Condong menghaturkan hormat pada pemimpin Dermayu. Singkat cerita lalu Pangeran Dharma menjelaskan semuanya pada Ki Wira Condong. Ki Wira Condong kaget dan menangis di hadapan pemimpin Dermayu. Dirinya bukan untuk diberi ilmu sejatin urip, justru akan dijadikan tumbal di Dermayu. Tangisan Ki Condong sampai menyebut pada Kanjeng Sinuhun Sultan Cirebon. Ki Wira Condong menghaturkan hormat pada pemimpin Dermayu. Singkat cerita lalu Pangeran Dharma menjelaskan semuanya pada Ki Wira Condong. Ki Wira Condong kaget dan menangis di hadapan pemimpin Dermayu. Dirinya bukan untuk diberi ilmu sejatin urip, justru akan dijadikan tumbal di Dermayu. Tangisan Ki Condong sampai menyebut pada Kanjeng Sinuhun Sultan Cirebon.
Lalu Ki Wira Condong dibawa ke tempat yang sepi. Tempat itu dinamakan Lawang Siglawong. Ki Condong diberi waktu untuk minta doa restu pada keluarga dan sesepuhnya. Layaknya seperti orang yang meninggal, Ki Condong disuceni dan persis orang meninggal. Wira Condong terus menangis sambil berdoa sesambat pada Yang Kuasa. Setelah itu Algojo pun siap untuk melakukan sesuatu kepada Ki Condong. Ki Condong hanya bisa pasrah dan meminta ilmu sejatin urip pada karomahe para wali. Sebab yang diimpikan hanya itu. Pengagung Dermayu menyaksikan di tempat itu, Sang Algojo setelah suara azan selesai, barulah melakukan tugasnya. Lalu apa yang terjadi? Dan bagaimanakah nasib Ki Wira Condong? Simak terus sampai tuntas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tak disangka tak diduga entah mengapa, Ki Wira Condong kebal dengan pusaka Algojo Dermayu itu, sampai berulang-ulang tetap saja Ki Condong tetap tidak tembus oleh pusaka Algojo itu. Semua yang menyaksikan kaget campur panik atas kesaktian Wira Condong itu. Lalu Pangeran Dharma mencoba menyodorkan pusaka paling sakti yang dimilikinya pada Algojo itu, tetap saja Ki Condong tidak tembus. Bahkan Ki Wira Condong bangkit dan punya wibawa seperti kesatria sakti. Pangeran Dharma dan pasukannya akhirnya menyerang Ki Condong. Semuanya kewalahan. Bahkan sebaliknya pemimpin Dermayu terkalahkan oleh Ki Wira Condong. Tak lama kemudian utusan datang para Pinangeran Agung dari Cirebon. Kebetulan sekali pemimpin Dermayu sedang dikalahkan Ki Wira Condong. Akhirnya Ki Wira Condong dihentikan oleh pengagung Cirebon itu. Semuanya seketika tenang. Pengagung Cirebon itu melihat Ki Wira Condong bukan sembarangan. Lalu Ki Wira Condong jatuh dan tiba-tiba sekelebat datang kakek-kakek tua di sampingnya. Semua yang melihat dan langsung sembah sungkem padanya. Dialah Mbah Kuwu Sangkan Cirebon. Lalu menuding kepada Pangeran Dharma. Sambil murka Mbah Kuwu memberi nasihat padanya. Jangan tergoda dengan bisikan-bisikan kotor. Percayalah hanya kepada Allah meminta. Jangan kau korbankan sesama hamba Allah. Itu perbuatan yang dibenci dan murkanya Sang Pencipta. Semuanya hanya terdiam dan meminta ampun dan terus sembah sungkem meminta ampun. Itulah pemirsa, mungkin cerita ini kisah ujian untuk murid-murid dari Cirebon. Seperti murid Dermayu Pangeran Dharma ini. Kisah ini dibuat dari sumber cerita sandiwara budaya daerah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Mohon ampura. Terima kasih. Salam Rian Tani Pro. Salam Meduluran. Wassalam.